Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada rekan mahasiswa dan pihak lainnya yang telah berkenan menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, kami, mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Pemuda dari kelas 635B37 kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu penerapan sistem informasi akuntansi pada proses pengeluaran kas di Rumah Sakit Khusus Bedah Rawamangun, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem informasi akuntansi. Saya Liswaniar selaku ketua dan rekan kelompok saya yaitu Rizky Kurniawan, Atika Wulandari, Faria Zulfa, dan Juvani Nuriski. Ruang lingkup. Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan makalah ini, yaitu hanya mengenai proses pengeluaran kas terkomputerisasi yang terjadi pada Rumah Sakit Khusus Bedah Rawamangun di Jakarta Timur. Profil Rumah Sakit Khusus Bedah Rawamangun. Rumah Sakit Khusus Bedah Rawamangun adalah salah satu rumah sakit swasta yang berada di Jakarta Timur, termasuk salah satu rumah sakit bedah tipe C yang menyelenggarakan upaya kesehatan paripurna kepada masyarakat tanpa membedakan suku bangsa, agama, dan sosial ekonomi. Visi misi Rumah Sakit Khusus Bedah Rawamangun. Visi, menjadi rumah sakit yang terpercaya dan selalu ada di hati. Misi, sentuhan kemanusiaan, memberikan pelayanan prima dengan semangat muda yang dinamis, jujur, dan ikhlas, menjalin kerjasama yang harmonis, bermanfaat, dan menjadi kebanggaan bagi seluruh pihak yang terkait. Sejarah perusahaan. Rumah Sakit Khusus Bedah Rawamangun pada tahun 1969 merupakan rumah bersalin yang didirikan oleh Yayasan Bethesda. Kemudian, pada tahun 1975 berubah menjadi Klinik Spesialis Rawamangun. Pada tahun 1981, Klinik Spesialis Rawamangun diambil alih oleh Yayasan El Hakim dan berubah menjadi rumah sakit. Rumah Sakit Khusus Bedah Rawamangun berubah kepemilikan dari Yayasan El Hakim menjadi PT El Hakim sesuai Akta Nomor 1 tertanggal 25 Mei 2009 dengan pengesahan dari Menteri Kehakiman. Struktur organisasi Rumah Sakit Khusus Bedah Rawamangun dengan pimpinan tertinggi yaitu Direktur, membawahi manajer mutu dan akreditasi, manajer pelayanan medis, manajer umum dan keuangan. Manajer mutu dan akreditasi membawahi komite PMKP, komite PPI. Manajer pelayanan medis membawahi kepala pelayanan medis, kepala keperawatan, kepala penunjang medis. Kepala pelayanan medis membawahi kepala ruang kamar bedah, kepala ruang rawat inap, kepala ruang ICU, kepala ruang perina, kepala ruang IGD, kepala ruang rawat jalan, kepala ruang kebidanan. Kepala keperawatan membawahi kepala pembinaan keperawatan, kepala SDM keperawatan, kepala mutu keperawatan, auditor keperawatan. Kepala penunjang medis membawahi kepala instalasi farmasi, kepala instalasi gizi, kepala rekam medik dan pendaftaran, koordinator laboratorium, koordinator radiologi. Manajer umum dan keuangan membawahi kepala bagian keuangan, kepala bagian HRD, kepala bagian IPSRS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada struktur organisasi Rumah Sakit Khusus Bedah Rawamangun terlampir. Selanjutnya, saya Liswaniar. Saya ingin menjelaskan tentang proses bisnis sistem berjalan. Proses bisnis adalah urutan aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu bisnis untuk memperoleh, menghasilkan, serta menjual barang dan jasa. Para akuntan yang lain memiliki kepentingan dalam pemodelan proses bisnis, yaitu dengan memanfaatkan proses bisnis perusahaan dalam bentuk siklus akuntansi. Terdapat prosedur yang terjadi, antara lain, yang pertama, prosedur pengecekan kebutuhan. Bagian unit masing-masing mengecek kebutuhan. Apabila ada barang yang ingin dibeli, maka bagian unit tersebut menginput permintaan kas di program all unit milik Rumah Sakit Khusus Bedah Rawamangun. Contohnya, bagian registrasi ingin membeli AC, maka bagian tersebut menginput permintaan kas di aplikasi all unit.
Yang kedua, prosedur penerimaan kas. Bagian administrasi keuangan menerima data permintaan kas dan memproses permintaan tersebut. Setelah itu, memberikan uang kepada bagian pengadaan. Yang ketiga, prosedur pembelian AC. Bagian pengadaan melakukan survei ke beberapa pemasok. Jika sudah mendapatkan AC yang sesuai, maka ia melakukan pembelian ke pemasok tersebut. Bagian pengadaan membawa AC ke rumah sakit dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu. Yang keempat, prosedur pembayaran. Bagian pengadaan membayar AC sesuai nominal yang tertera. Pemasok membuatkan nota kontan sebagai bukti pembelian tunai. Dan yang terakhir yaitu prosedur pelaporan. Bagian pengadaan memberikan bukti pembelian tunai kepada bagian administrasi keuangan. Dan bagian administrasi keuangan membuatkan laporan atas pembelian tersebut. Selanjutnya yaitu sistem berjalan. Yang pertama ada use case diagram. Bagian registrasi melakukan pengecekan kebutuhan. Ternyata dia membutuhkan AC. Maka bagian registrasi harus login aplikasi All Unit dengan memasukkan nama pengguna dan memasukkan kata sandi. Setelah berhasil login, dia memilih menu master, lalu permintaan uang muka. Setelah itu, dia mengklik icon plus dan mengisi tujuan dan nominal pengeluaran kas. Jika sudah terisi dengan benar, maka bagian registrasi harus mengklik simpan, request, dan cetak. Setelah berhasil dicetak, bagian administrasi keuangan menerima data permintaan kas dan dia mengecek apakah sesuai kriteria atau tidak. Jika sesuai kriteria, maka bagian administrasi keuangan memproses permintaan dan memberikan uang. Deskripsi use case diagram dalam mengelola menu permintaan uang pada bagian registrasi. Use case naratif mengelola menu permintaan uang. Tujuannya, user dapat melakukan pengolahan data permintaan seperti tambah, simpan, request, cetak, atau bahkan keluar dari menu permintaan. Deskripsi, sistem ini memungkinkan aktor untuk mengolah data permintaan mulai input, cari, hapus, hingga cetak data permintaan tersebut. Skenario utama, aktornya yaitu bagian registrasi. Kondisi awalnya yaitu aktor membuka aplikasi All Unit. Aksi aktor, yang pertama, aktor memilih tombol tambah. Reaksi sistemnya yaitu sistem akan menampilkan form menu permintaan yang akan diinput oleh aktor dan diisi dengan data permintaan dan data baru dapat ditambahkan ke dalam sistem. Aksi aktor yang kedua yaitu aktor memilih tombol simpan. Reaksi sistemnya, sistem akan menyimpan data yang telah diisi oleh aktor. Yang ketiga, aktor memilih tombol cetak. Maka sistem akan menampilkan dan kemudian mencetak permintaan yang telah dipilih oleh aktor sebelumnya. Yang keempat, aktor memilih tombol cari. Sistem akan mencari data permintaan yang ingin dicari oleh aktor. Yang kelima, aktor memilih tombol batal. Sistem akan menghentikan proses pengisian data dan membuat text box yang sebelumnya telah diisi menjadi kosong kembali. Yang keenam, aktor memilih tombol tutup. Sistem akan langsung keluar dari menu permintaan dan kembali ke menu utama. Kondisi akhirnya, jika perintah sesuai, maka sistem akan menampilkan seperti yang diinginkan oleh si aktor. Perkenalkan, saya Tika Luandari. Di sini saya akan menjelaskan slide 11 sampai 13 mengenai diagram activity. Dan sekarang saya akan menjelaskan slide 11 terlebih dahulu. Pada kolom registrasi, kita melakukan pengecekan kebutuhan. Ini step yang pertama ya. Jadi ketika kita ingin membeli suatu barang, kita perlu banget melakukan cross check apakah barang tersebut masih layak pakai atau memang perlu kita beli. Itu sekiranya memang perlu untuk dibeli, kita melakukan pengajuan. Untuk step selanjutnya adalah menginput permintaan kas. Dan pada kolom administrasi keuangan, kita menerima data penerimaan kas. Itu semacam kayak formulir ya. Jadi ketika kita melakukan pengajuan, kita harus mengisi formulir tersebut. Lalu memproses permintaan. Selanjutnya adalah memberikan uang. Jadi ketika kita sudah mengisi formulir tersebut dan ternyata di-approve, bagian administrasi keuangan itu perlu banget untuk memberikan uang tersebut. Dan kita sebagai yang mengajukan juga berhak untuk menerima uang tersebut, ya. Lalu kita masuk di kolom pengadaan, yaitu survei ke beberapa pemasok atau penjual.
Jadi ketika kita sudah melakukan permintaan tersebut dan di approval dan menerima uang, kita perlu banget buru-buru untuk mencari pemasok yang sekiranya memang bagus untuk menjual barang tersebut. Selanjutnya, mendapatkan AC yang sesuai. Nah, kita sudah melakukan riset ke beberapa penjual atau pemasok. Sekiranya memang kita sudah fix untuk membeli barang tersebut, kita membeli AC yang kita mau. Selanjutnya, kita melakukan pembayaran via tunai. Karena kan di awal tadi setelah approval, kita sudah menerima uang ya, secara tunai. Step selanjutnya adalah membuat nota kontan. Nah, ini penjual atau pemasok itu perlu banget atau berwenang untuk membuat nota kontan kepada kita sebagai pembeli, karena itu sebagai bukti kita untuk melaporkan ke bagian keuangan bahwa kita benar nih membeli barang tersebut. Step selanjutnya, kita menerima nota kontan yang diberikan oleh pemasok, lalu membawa AC ke rumah sakit. Kita harus membawa barang tersebut selamat sampai tujuan. Selanjutnya, membuat bukti pembelian tunai. Saya akan melanjutkan penjelasan di slide 12 ini, yaitu rincian diagram activity. Kalau di slide 11 tadi itu kan semacam kayak langkah awal atau umum ya, secara umum dan tidak terperinci nih gitu. Jadi kan kita masih mengikuti alurnya. Tapi kalau di slide 12 saya akan menjelaskan secara rinci penggolongannya di mana aja sih gitu, lebih tepatnya. Di sini ada dua. Yang pertama adalah activity diagram prosedur pengecekan kebutuhan. Di bawahnya kan ada tabel dan dua penggolongan ya, yaitu bagian registrasi dan bagian administrasi keuangan. Di bagian registrasi itu terdapat hanya dua langkah, yaitu pengecekan kebutuhan, lalu butuh membeli AC. Lalu di kolom sebelahnya yaitu menginput permintaan kas. Walaupun memang secara langkah mereka tergabung ya, tapi kalau dijelaskan secara rinci, mereka itu masing-masing memiliki divisinya, semacam kayak gitu ya, penggolongannya masing-masing. Lalu yang kedua adalah activity diagram mengenai prosedur penerimaan kas. Sama kolomnya, yang sebelah kiri adalah bagian administrasi dan keuangan. Itu ada 3 step. Yang pertama adalah menerima data penerimaan kas. Selanjutnya memproses permintaan atau approval. Dan yang ketiga adalah memberikan uang. Lalu bedanya dengan slide yang pertama, untuk bedanya dengan yang poin pertama tadi kan sampingnya bagian administrasi dan keuangan. Nah, tapi di sini adalah pengadaan. Pengadaan itu adalah kita sebagai pengaju gitu. Nah, untuk step di pengadaan ini adalah cuma satu, yaitu menerima uang. Jadi teman-teman, kesimpulannya itu sebenarnya slide 11 dan 12 ini tetap sama. Langkah dari mana kita ingin membeli barang, memulai dari pengecekan, mengisi data, approval, menerima uang, dan survei ke beberapa tempat dan segala macam, itu sebenarnya semua satu langkah ya. Cuman yang sudah saya jelaskan tadi di slide 12 ini, saya menjelaskan secara rinci. Jadi pada bagian pengecekan itu masuknya harusnya di mana nih? Oh, di bagian registrasi gitu. Lalu untuk approval masuknya kemana nih? Oh, yang berhak untuk nge-approve adalah bagian administrasi dan keuangan. Jadi seperti itu ya teman-teman, lebih rinci. Namanya kan rincian diagram activity gitu. Saya akan lanjut di penjelasan slide 13 ya. Sebenarnya sama dengan slide 12, materinya lebih rinci dengan penggolongannya masing-masing. Tetapi di sini ada 2 poin yang berbeda. Yang pertama adalah activity diagram mengenai prosedur pembelian AC dan pembayaran. Di bawahnya ada tabel dan ada 2 kolom. Bagian kiri adalah bagian pengadaan, bagian kanan adalah pemasok ya. Untuk step by stepnya di bagian pengadaan adalah survei ke beberapa pemasok. Selanjutnya mendapatkan AC yang sesuai yang ingin kita beli. Lalu menerima nota kontan. Nah, untuk di bagian pengadaan stepnya cukup sampai situ ya. Lalu di bagian pemasok, di situ ada membeli AC dan melakukan pembayaran tunai. Lalu step selanjutnya adalah membuat nota kontan.
Sudah cukup. Untuk step di pemasok hanya 2 ya. Lalu di poin nomor 2 adalah activity diagram mengenai prosedur pelaporan. Ya, jadi ini prosedur pelaporan secara keseluruhan. Sama, ada tabel di bawahnya, dan bagian paling kiri adalah bagian pengadaan. Nah, itu stepnya cuma 1, yaitu memberikan bukti pembelian tunai, ya. Lalu di kolom selanjutnya, di bagian administrasi atau keuangan, itu ada 2, menerima bukti pembelian tunai dan membuat laporan atas pembelian tersebut, gitu. Jadi sudah yang seperti saya jelaskan di slide 12, sebenarnya untuk secara keseluruhan ini tuh langkah-langkahnya sama, itu aja. Tetapi di slide 12 dan 13 ini khusus secara rinci, ada divisinya masing-masing dan bagiannya masing-masing yang mengurus langkahnya masing-masing juga, gitu. Jadi nggak bisa kita satuin kayak di slide 11. Perkenalkan, nama saya Faria Zulfa. Saya di sini akan menjelaskan tentang spesifikasi sistem berjalan. Spesifikasi sistem berjalan ini ada memiliki 2, yaitu 1, spesifikasi bentuk dokumen masukan, yang kedua ada spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu spesifikasi bentuk dokumen masukan. Spesifikasi bentuk dokumen masukan berfungsi untuk menjelaskan mengenai dokumen input yang diperlukan. Di sini ada 2 dokumen. Yang pertama ada nota kontan. Nama dokumennya itu adalah nota kontan. Fungsinya itu sebagai bukti pembayaran tunai. Sumbernya itu pemasukan. Tujuannya itu sebagai bagian administrasi keuangan. Medianya itu yaitu kertas. Jumlahnya sebesar 1 lembar. Frekuensinya setiap ada pembayaran tunai, bentuknya itu nota kontan. Sistem berjalan dokumen masukan yang kedua yaitu ada karcis parkir. Nama dokumennya itu karcis parkir. Fungsinya itu sebagai bukti pengeluaran kas, sumbernya itu petugas parkir. Tujuannya itu sebagai bagian administrasi keuangan, medianya itu kertas, jumlahnya itu sebesar 1 lembar, frekuensinya setiap ada pembayaran parkir, bentuknya itu adalah karcis parkir. Di sini juga saya akan menjelaskan sistem spesifikasi sistem berjalan yang kedua, yaitu spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Spesifikasi bentuk dokumen keluaran itu berfungsi untuk menjelaskan mengenai semua dokumen keluaran berupa laporan atau hasil input pada sistem berjalan di perusahaan. Nama dokumennya itu adalah bukti penerimaan uang muka. Berfungsi sebagai bukti pengeluaran kas, sumbernya itu sebagai administrasi keuangan, tujuannya itu sebagai bagian pengadaan, medianya itu kertas, jumlahnya sebesar 1 lembar, frekuensinya setiap ada permintaan uang untuk membeli kebutuhan, bentuknya itu adalah formulir. Spesifikasi sistem komputer. Untuk umumnya, program yang digunakan oleh Rumah Sakit Khusus Beda Rawamangun adalah program All Unit, di mana program ini digunakan untuk menginput permintaan uang muka, permintaan barang, permintaan perbaikan alat, komputer, dan sistem aplikasi. Program ini juga terdapat menu untuk melihat daftar dokter yang praktik, daftar tarif tindakan, daftar inventaris yang dimiliki, dan lain sebagainya. Untuk perangkat lunak yang digunakan oleh Rumah Sakit Khusus Beda Rawamangun adalah program All Unit. Di makalah ini kami hanya meneliti tentang pengeluaran kas yang terkomputerisasi. Cara untuk menginput permintaan kas pada program All Unit yaitu pertama dengan membuka program All Unit dan masukkan username kemudian password, dan ini tampilan setelah berhasil masuk. Terdapat beberapa menu di program All Unit seperti di bawah ini. Menu yang pertama yaitu ada master. Master terdiri dari master tarif tindakan, itu untuk melihat daftar tarif tindakan yang tersedia di Rumah Sakit Khusus Beda Rawamangun. Kemudian yang kedua ada master telepon, yang ketiga ada master dokter. Master dokter itu untuk berfungsi menambahkan nama dokter yang berpraktek maupun melihat dokter siapa saja yang berpraktek dan jadwal dokter yang berpraktek di Rumah Sakit Khusus Beda Rawamangun. Kemudian master inventory unit. Kemudian selanjutnya ada permintaan uang muka, permintaan barang, permintaan perbaikan alat, permintaan perbaikan komputer dan sistem aplikasi. Untuk yang selanjutnya ada SOP, APO, dan kebijakan.
Untuk menu yang selanjutnya ada browse pasien. Di sini untuk mengetahui browse pasien rawat inap, pasien rawat jalan, booking pasien rawat jalan, booking pasien rawat inap, melihat ketersediaan kamar, melihat arus PUM, melihat isi kas operasional, pengeluaran kas operasional, dan mencek saldo PUM. Untuk menu yang berikutnya ada angket dan pemakaian telepon. Di sini ada menu input angket, input pemakaian telepon, cetak rekap angket, dan cetak komentar angket. Karena kita ingin melakukan pembelian AC, maka kita langkah yang pertama memilih bagian master, lalu klik menu permintaan uang muka. Setelah itu klik icon plus untuk mulai membuat permintaan uang muka. Berikut tampilan setelah klik icon plus, kemudian isi data di bawah ini. Personal diisi untuk nama petugas dari unit tersebut yang meminta permintaan uang muka. Kemudian kolom keterangan diisi keterangan tujuan dari pengeluaran kas. Jumlah diisi dengan nominal sesuai kebutuhan unit tersebut. Dan kode chart of account dipilih sesuai kriteria permintaan uang muka. Setelah itu klik simpan. Setelah data sudah dipastikan benar dan setelah diklik simpan, kemudian pilih request dan cetak. Setelah dicetak, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Di sini ada form permintaan uang muka, di mana nama yang meminta contohnya adalah Yuniardi. Keperluannya untuk pembelian AC sebesar 949.000 dengan parkir 5.000, totalnya adalah 954.000. Chart of account-nya biaya pemeliharaan alat kantor. Kaba keuangannya ini ditandatangani oleh kepala bagian keuangan. Kaba kasih atau koordinator ini ditandatangani oleh atasan dari Yuniardi. Kemudian pemohonnya ditandatangani oleh Yuniardi. Untuk pembayarannya bisa melalui bank, tunai. Kemudian nanti pada saat pengembaliannya dikembalikan beserta dengan bonnya. Perangkat keras yang digunakan oleh Rumah Sakit Khusus Bedah Rawamangun adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu komputer yang digunakan oleh staf untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Yang kedua ada CPU. Ketiga perangkat penyimpanan. Keempat scanner dan printer. 5 perangkat jaringan. 6 perangkat keamanan. 7 perangkat komunitas. Untuk permasalahan yang ditemukan yaitu masih kurangnya fasilitas yang terdapat di aplikasi All Unit, kurangnya pelatihan kepada karyawan mengenai sistem komputer karena masih banyak yang belum familiar dengan sistem ini. Kemudian sering terjadi kesalahpahaman antar karyawan. Untuk pemecahan masalahnya, pihak perusahaan harus mengoptimalkan aplikasi All Unit agar pengelolaan keuangan dapat efisien. Yang kedua, perusahaan harus menyediakan program pelatihan mengenai sistem baru kepada semua karyawan dan mengevaluasi secara berkala. Kemudian, manajemen harus sering menyampaikan kepada semua karyawan tentang pentingnya komunikasi yang efektif dan harus saling berkoordinasi satu sama lain. Kesimpulannya yaitu, jadi makalah ini membahas tentang proses pengeluaran kas di Rumah Sakit Khusus Bedah Rawamangun. Tujuannya adalah untuk menganalisis proses akuntansi yang terkomputerisasi di rumah sakit tersebut dan untuk membuat laporan keuangan seaktual mungkin. Metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara ke rumah sakit tersebut. Dalam proses pengeluaran kas, rumah sakit ini menggunakan aplikasi All Unit milik mereka, sehingga semua bagian unit bisa mengakses untuk keperluan permintaan kas apabila ada kebutuhan yang ingin dibeli atau dibayar. Penggunaan aplikasi ini memungkinkan pengelolaan keuangan yang efisien karena sudah terdata di komputer, dan proses pengeluaran kas dapat lebih cepat. Proses bisnis sistem berjalan ini melibatkan prosedur pengecekan kebutuhan, penerimaan kas, pembelian, pembayaran, bahkan pelaporan. Sarannya, dilihat dari sistem akuntansinya sudah terkomputerisasi, maka penulis menyarankan, yang pertama, pihak perusahaan harus mengoptimalkan aplikasi All Unit untuk memastikan efisiensi dalam pengelolaan pengeluaran kas. Yang kedua, diharapkan sistem terkomputerisasi untuk pengelolaan keuangan lainnya bisa terlaksana secara menyeluruh, bukan hanya dalam pengelolaan pengeluaran kas. Yang ketiga, data yang ada sebaiknya di backup agar suatu saat ada masalah data yang hilang atau jika pergantian pemimpin, informasi tersebut tetap aman. Daftar pustaka. Berikut adalah link referensi yang kami gunakan untuk menyusun makalah ini. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata.
Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.